Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Lismaida Sari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pidijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misal, seperti pada saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih kepada ketercapaian materi. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan aspek budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid mempunyai kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik, sesuai dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid, berikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selain itu, saya menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Selain itu,
Guru juga harus dapat menjadi teladan, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Dan yang terakhir adalah, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.